Shalom saudara. Shalom. Ada wajah-wajah penuh sukacita. Wajah-wajah penuh kemenangan. Haleluya. Selamat tahun baru. Haleluya. Selamat tahun baru buat Anda semuanya yang ada di tempat ini. Ya. Tahun yang lama, tahun yang lalu sudah kita lalui. Dan sekarang kita sedang memulai awal yang baru tahun 2023 ini. Nah, saudaraku, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita di tahun ini. Amin. Waktu saya merenungkan, saudara, apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan, apa rencana Tuhan buat kita semua tahun ini? Saya mendapati satu ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini saya percaya saudara banyak yang sudah hafal. Tapi kita akan buka ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara hafalkan ayat ini, saudara pasti merasa iman saudara dibangkitkan. Amin. Saudara merasa pengharapan saudara dikuatkan. Amin. Nah, saudara, tapi yang satu hal yang kita sering lupa, sebetulnya kapan, bagaimana, dalam keadaan apa Tuhan memberikan ayat ini. Sekarang ini lagi nge-trend di YouTube, di sosial media, di internet, bahkan mungkin di sekitar kita, bahkan mungkin ada hamba Tuhan yang datang ke sini juga nge-trend hal ini. Nge-trend namanya ilmu comot-togi. Comot-togi itu juga comot-comot ayat, yang bagus-bagus dicomotin gitu ya, saudara. Jadi hanya baca yang bagus-bagus Pak, tapi nggak mau tahu latar belakangnya, nggak mau tahu keadaannya bagaimana. Nah, kita sore hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana sesungguhnya keadaan orang Yahudi, bangsa Yahudi pada saat itu, di mana Tuhan menurunkan ayat ini, di mana Tuhan berbicara tentang ayat ini. Kita akan baca sama-sama latar belakangnya, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-21. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara baca ayat kedua, nanti kita baca bergantian sampai selesai. Mengerti? Yang sudah ketemu, amin. Katakan amin. Amin. Oke, saya akan baca yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. So, ayat 2 sudah baca, 2, 3. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Syria. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah orang tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Babel. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel dirinya yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima tahun 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar
dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Assyria yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan ladang-ladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Wali-wali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap saya, imam kepala dan semuanya, imam kedua dan 3 orang penjaga itu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, geleng-geleng kepala sendiri nggak sih? Ya. Luar biasa ya, penderitaan kesulitannya ya. Justru di saat-saat ini loh, Yeremia 29 ayat 11 itu. Amin. Gak bisa bayangkan. Kita pikir, oh mungkin bangsa Israel saat itu sedang baik-baik saja, sedang dalam keadaan seperti kita gitu ya. Makan ada, minum ada, pakaian ada, rumah ada. Tapi ternyata apa yang kita pelajari? Ayat ketiga. Terjadi kelaparan sampai tidak ada makanan. Saudara bisa bayangkan? Kalaupun kita kelaparan, saudara, tetangga kita masih punya makanan kan ya? Tapi bangsa Israel kelaparan sampai tidak ada makanan. Mau minta tolong ke siapa? Gak ada yang bisa nolong kecuali Tuhan. Amin. Sampai tidak ada makanan, tetangga pun gak punya makanan. Ya. Lalu ayat yang ke-9. Bait Allah dan rumah mereka dibakar sampai rata dengan tanah. Saudara, kita sering mendengar pembakaran gereja di Indonesia, betul? Ya. Tapi ada nggak yang satu kota dibakar semua sampai rumahnya semua rata dengan tanah? Nggak ada. Tapi pada saat itu seluruh kota Yerusalem dikatakan dibakar rata dengan tanah. Itu keadaan saat itu. Lalu ayat ke-21, orang Yahudi ditawan dan dibuang dari negerinya. Ada enggak? Mungkin ada 1-2 orang dari kita, dari kalangan kita, ditangkap, ditawan, dipenjara, betul? Masukkan penjara. Tapi ada enggak satu kota
ditangkap, ditawan, di penjara, bahkan dibuang dari negerimu. Ada nggak? Nggak ada. Ini betul-betul luar biasa kejadian saat ini. Amin. Kalau Anda baca renungan ayat ini, kebayang nggak penderitaannya bangsa Israel waktu itu? Sudah nggak ada makanan, rumahnya dibakar, bait Allah dibakar, mereka ditawan, dibuang keluar dari negerinya. Komplit sudah. Ibaratnya kata orang bagai jatuh tangga, tambah lagi digigit anjing, saudara. Komplit sudah penderitaan mereka, saudara. Nah, saya percaya orang Yahudi pada saat itu pasti bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, katamu engkau menyayangi bangsa ini, katamu engkau memilih bangsa ini, tapi mengapa Tuhan izinkan sampai semua ini terjadi? Ada nggak di sini yang sedang mengalami penderitaan, kemudian nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya ini semua terjadi? Pasti sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Katanya bangsa pilihan, katanya bangsa yang dipilih secara khusus, dikuduskan. Tapi kok ya masih aja tuh dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, bahkan dibakar rumah, bahkan bait Allah dibakar, dihancurkan. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan kan berkuasa. Apakah Tuhan nggak berkuasa membela baitnya? Apakah Tuhan nggak berkuasa membela umatnya? Berkuasa. Tapi Tuhan izinkan. Kita akan baca ayatnya. Kita kembali ke ayat yang ke-10 di Yeremia 29 tadi. Kita akan lihat. Ternyata inilah rencana Tuhan buat bangsa Israel. Saya akan bacakan, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, ternyata itu loh rencana Tuhan. Bangsa Israel harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan mereka tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Rumahnya udah kebakar. Mau kembali kemana? Rumahnya udah kebakar. Kotanya sudah hangus. Tidak ada lagi makanan di Israel. Mau kembali kemana? Gak bisa, saudara. Mereka harus mengikuti rencana Tuhan. Tuhan izinkan percobaan menerpa kita, supaya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Gak ada lagi yang membuat kita bisa berpaling selain kepada Tuhan. Itu loh rencana Tuhan. Kadang kita berpikir, oh kalau kita mengalami ketidakberuntungan, kadang kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, kita berpikir, waduh, jangan-jangan Tuhan gak sayang sama kita. Ternyata enggak. Ternyata itu rencana Tuhan, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Tangkap ini, saudara. Saya percaya kalau saudara menangkap ini, saat saudara mengalami kesulitan, saudara akan menang. Amin. Karena keadaan pada saat itu sungguh luar biasa, jauh lebih sulit daripada yang kita alami saat ini. Orang Yahudi, kenapa Tuhan izinkan segala kesulitan ini terjadi, penderitaan ini terjadi? Orang Yahudi saat itu harus bersiap. Bersiap apa? Menghadapi keadaan yang terburuk sekalipun dalam hidup. Demikian juga gereja, umat Tuhan sekarang. Saudara menghadapi tahun 2023 ini, ada banyak yang berkata, oh, umat Tuhan akan diberkati, umat Tuhan akan tambah kaya, semakin kaya, sangat kaya. Seperti Ishak menabur gitu. Ya. Tapi saya nangkapnya beda. Gini, umat Tuhan harus bersiap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun. Amin. Betul. Sampai-sampai kalau kita diberkati, kita udah jauh lebih siap. Amin. Wong yang paling buruk aja siap, apalagi yang baik. Jadi seandainya pun kita mengalami keadaan yang terburuk sekalipun dalam hidup kita tahun ini, kita sudah siap. Jadi jangan diminta-minta oleh berkat-berkat, oleh keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat. Tapi kita harus siap apapun yang terjadi. Amin. Itu loh yang Tuhan mau buat kita. Nah, saya akan dengarkan sedikit pidato
Jokowi dalam menyambut tahun 2023. Yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini. Tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Saya nggak menakut-nakuti. Ini yang pidato presiden loh, bukan saya loh sebenarnya ya. Jadi presiden bilang bahwa tahun depan itu akan gelap, akan terjadi kesulitan. Tahun 2022 saja sudah ada 22 negara ngantri jadi pasien IMF. Artinya apa? Mereka mulai kelaparan seperti kita tahun 98. Mereka mulai menderita, mulai kekurangan uang. Ya. Nah, pidato Jokowi ini justru merupakan suatu warning buat kita. Untuk apa? Untuk kita siap sedia. Gereja Tuhan harus siap sedia menghadapi keadaan yang terburuk sekali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, saudaraku, justru dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi yang terpuruk seperti tahun ini, ya, yang dikatakan gelap, itu banyak muncul yang namanya nabi-nabi palsu. Seperti pada saat bangsa Israel pada waktu itu. Saudara kalau baca Yeremia 28, itu saudara akan lihat nabi palsu di situ, yang namanya Hananya. Apa yang dia nubuatkan? Dia nubuatkan begini, saudara baca di rumah ya. Saya singkat saja. Hananya itu berkata begini, umat Tuhan akan baik-baik saja di Yerusalem. Umat Tuhan tidak perlu lagi masuk ke dalam pembuangan. Tuhan akan membela umatnya. Dan seluruh bangsa itu, amin. Gitu. Menyetujui si nabi palsu. Bahkan dia mematahkan kuk perhambaan. Dipatahkan di depan Nabi Yeremia. Tidak ada lagi kuk perhambaan. Dipatahkan. Anda kalau lihat ini mirip nggak dengan zaman sekarang? Kami patahkan segala penderitaan. Dalam nama Yesus. Mirip sama Nabi Hananya ini. Tapi apa kata Tuhan? Kuk kayu engkau patahkan. Aku akan gantikan dengan kuk besi. Itu Tuhan loh yang ngomong, saudara. Kalau nggak percaya baca sendiri, saudara ya. Yeremia 28 ya. Tuhan itu melawan nabi-nabi palsu itu. Dan apa yang terjadi? Hananya pada tahun ini juga engkau akan mati. Dan Hananya mati. Justru yang menubuatkan baik-baik ini malah mati. Tapi Yeremia yang menubuatkan bangsa Israel harus menderita, harus dibuang, malah orang yang berkata dia kata. Nah, kita mau belajar di sini. Tuhan justru melawan nabi-nabi dan guru-guru palsu ini. Kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 8 sampai ayat 9. Apa kata Tuhan mengenai ini? Mungkin ada satu yang bisa bacakan, yang suaranya keras, silakan Bu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Lanjut Bu, ayat 16 sampai 19 Bu. 16. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka,
dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, sulitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Itu loh saudara. Tuhan sendiri yang melawan nabi-nabi palsu. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Seperti apa di perjanjian baru. 2 Timotius 4 ayat 3. Ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu di perjanjian baru. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Saya bacakan buat saudara. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sudah? Akan datang waktunya ini sekarang. Orang akan lebih suka mendengarkan guru-guru yang bernubuat yang baik-baik, Pak. Menyampaikan firman Tuhan yang baik-baik, Pak. Tapi nggak menyampaikan tentang yang ajaran yang sehat, ajaran yang seharusnya disampaikan. Amin. Saya percaya Tuhan berfirman tentang berkat. Amin. Tapi Tuhan juga berfirman tentang penderitaan. Amin. Harus seimbang. Saudara harus mendapat berkat, betul. Tapi juga saudara harus mengalami yang namanya penderitaan. Jangan maunya berkat. Mohon maaf saudara. Jadi pengajaran yang kita harus kejar adalah pengajaran yang sehat. Supaya rohani kita menjadi rohani yang sehat. Bukan rohani yang lembek, mental tempe. Sedikit-sedikit nggak mau ke gereja. Sedikit-sedikit nyalahkan Tuhan. Betul. Oke? Kita harus jadi orang yang rohani yang sehat. Nah, saudaraku, Tuhan mau umatnya itu siap sedia. 2023 ini, bahkan dalam keadaan yang terburuk sekali. Saya ulang-ulang itu. Dalam keadaan yang terburuk sekali. Kalau saudara mengalami keadaan terburuk 2023 ini, saudara ingat firman ini. Siap sedia. Amin. Saya juga sedang mengalami keadaan terburuk dalam hidup saya. Tapi Tuhan berfirman seperti ini. Dan saya harus sampaikan. Amin. Luar biasa Tuhan. Tuhan mau menyiapkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini semua diizinkan Tuhan, bagaimana cara umat Israel, cara orang Yahudi pada saat itu? Mereka bisa survive. Dan bahkan mereka bisa menjadi berkat di negeri di mana Tuhan membuat. Bagaimana cara? Pasti ada caranya loh. Mereka bisa selamat di situ. Mereka bisa beranak pinak di situ. Tuhan bisa memelihara di situ. Pasti ada caranya kan? Betul? Ya kita baca sama-sama. Caranya gimana? Cuma ada 2 saja caranya. Gampang. Caranya cuma 2. Ayat 7a. Kita baca sama-sama ya. Tadi Yeremia 29 ayat 7a. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Cukup sudah. Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Artinya apa saudara? Artinya adalah kita harus melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya sampai kota kita menjadi sejahtera. Ingat, ada banyak orang berpikiran begini, nggak usah bekerja keras lah, yang penting mah berdoa aja, rajin bayar perpuluhan, yang penting kasih persembahan, udah. Nah, Tuhan memberkati 10, 100, 30, 100 kali lipat. Ada banyak yang seperti itu, saudara. Tapi saya nggak mengajarkan. Tuhan sendiri yang ngomong. Usahakan.
Amin. Amin. Usahakan apa artinya? Harus Action. kerja, bertindak. Ada kerja, ada bertindak. Usaha. Saudara ngarep dapat mobil, saudara ngarep dapat rumah, tapi saudara nggak mau kerja. Gimana bisa diberkati? Amin. Amin. Saudara kepengen naik gaji, tapi terlambat terus. Gimana bisa naik gaji? Amin. Nah, cara yang terbaik untuk kita bisa survive, untuk kita bisa bertahan, bahkan kita menang dalam keadaan yang terburuk sekalipun, adalah dengan cara apa? Menjadi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Amin. Menjadi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Lakukan yang terbaik. Saat saudara melayani customer saudara, lakukan yang terbaik. Penuh senyum, sambut, kasih minum. Amin. Saat saudara melayani bos saudara, datang lebih awal, pulang paling akhir, produktif, cari klien sebanyak-banyaknya. Amin. Lakukan yang terbaik. Saya percaya, kalau kita melakukan yang terbaik, kita jadi berkat di mana kita berada. Dan Tuhan pasti memberkati kita, mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kita baca sama-sama di dalam Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 20. Bagaimana Daniel ini menjadi yang terbaik di negerinya? Ini di Babel ini, saudara. Jadi Daniel itu hidup sejaman dengan Yeremia. Saya akan bacakan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka apa? Bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli capri di seluruh kerajaannya. Saudara perhatikan Daniel. Bagaimana Daniel ini bisa survive? Bahkan diangkat menjadi penguasa di Babel pada saat itu. Adalah dengan dia menjadi yang terbaik. Di dalam dia bekerja. Dikatakan begitu. Bekerja kepada raja. Tidak didapati yang setara dengan Daniel. Dan bahkan dikatakan apa? Mereka 10 kali lebih cerdas. Nah, saat saudara bisa menjadi berkat seperti Daniel ini, menjadi yang terbaik di mana saudara berada, saudara akan diangkat. Saudara akan survive di saat yang paling sulit sekali. Kalau saat ini kita belum melakukan yang terbaik, kalau saat ini kita masih malas-malasan bekerja, yuk kita mulai berubah sore ini. Amin. Saudara tidak datang ke tempat ini dengan sia-sia. Firman Tuhan sanggup mengubahkan kita. Amin. Kita akan baca satu ayat lagi di dalam perjanjian baru. Bahkan bukti bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya di perjanjian lama, perjanjian baru pun. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Anda datang tepat waktu, kalau Anda melayani customer Anda, kalau Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, Anda melakukan untuk Tuhan. Ini kunci. Apapun. Jadi enggak melayani Tuhan enggak cuma di gereja. Kalau amin. Amin. Di pekerjaan saudara-saudara melayani Tuhan, amin. Amin. Saat saudara melakukan yang terbaik dengan segenap hati, siapkan dengan segenap hati, siapkan dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan Anda, saya tukang bakso, gak masalah. Buat bakso yang saya enak-enaknya, amin. Untuk melayani orang lain.
seperti saudara membuat untuk Tuhan. Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Anda sediakan makanan yang enak atau yang nggak enak? Enak. Otomatis. Gak usah ditanya ya saudara ya. Nah gitu loh saudara. Ya. Jadi kalau saudara bilang, tak ganti aja lah, pakai yang koyor-koyor gitu ya. Saudara ingat, Tuhan Yesus kok ya tak kasih koyor gitu. Amin. Tak kurangilah bumbunya. Saudara ingat, Tuhan Yesus kok ya aku ya kurangi buat Tuhan gitu. Masa dikurangi bumbu, masa dikasih pengawet ini itu. Amin. Amin. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. kita melayani Tuhan di pekerjaan kita. Saya melayani Tuhan di pekerjaan saya. Saudara melayani Tuhan di pekerjaan saya. Itu yang pertama, saudara. Cuma ada dua aja kok, saudara. Enggak banyak. Yang pertama tadi apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh menjadi yang terbaik. Sekarang yang kedua. Ayat 7b tadi Yeremia 29 ayat 7b. Yuk baca sama-sama ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang pertama tadi bekerja. Yang kedua ini Doa. ora et la. Firman Tuhannya apa? Ora et la. Ternyata ada ya, ora et la boleh di Alkitab. Berdoa untuk kota di mana kita lihat. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Bukan ngutuk ya saudara, bukan kritik ya saudara, tapi berdoa. Nah, kita akan lihat apakah Tuhan menjawab doa kita? Apakah Tuhan memperhatikan tangisan kita saat kita berdoa kepada-Nya? Kita akan baca ayat 12 sampai ayat 40. Baca sama-sama yuk, supaya kita kuat ya. 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka apa? Aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Saat engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukan. Persis dengan kata-kata Yesus. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Hari ini banyak ayat, gak apa-apa ya saudara. Karena begini saudara, saudara harus dikuatkan oleh ayat firman Tuhan. Amin. Bahwa ini gak cuma di perjanjian lama, tapi juga ada di perjanjian baru. Karena Tuhan yang sama, yang berfirman di perjanjian lama, Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus yang berfirman di perjanjian baru. Amin. Makanya kata-katanya sama. Ya. Yuk baca sama-sama lagi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sama nggak saudara? Halo, sama nggak? Sama. Tuhan yang sama, firman Allah yang sama. Tuhan yang di perjanjian lama, Tuhan yang di perjanjian baru sama. Yesus namanya. Amin. Karena Yesus itu singkat, itu bukan nama sembarangan. Yesus itu nama yang diberikan malaikat. Yang artinya apa? Tuhan yang menyelamatkan. Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan besar semua. Tuhan besar semua itu
adalah nama Tuhan, yaitu Yahweh, YHWH, ya, Tuhan segala. ya, Tuhan segala maha segala sesuatu, Raja segala. maha kuasa, ya. Jadi Tuhan yang sama yang berfirman di Perjanjian Lama, Tuhan yang sama juga yang berfirman di Perjanjian Baru. Saat kita mencari, kita akan menemukan. Saat kita mengetuk, pintu akan dibuka. Kalau kita berdoa. Nah, lalu kemudian kalau saudara bertanya, "Ya, kalau gitu gimana caranya supaya doa kita bisa dijawab seperti ini?" Jawabnya sederhana, saudara. Harus sungguh-sungguh. Jadi berdoa nggak bisa asal berdoa saja. Berdoa dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jangan cemu-cemu untuk berdoa. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jangan bosan, saudara. Kadang kita nggak sabar. Kapan tuh Tuhan itu jawab doa kita? Kapan tuh Tuhan itu mengabulkan doa saya? Kok selama ini saya berdoa supaya saya diberkati, selama ini saya berdoa supaya saya sembuh, kok ya nggak diberkati, nggak sembuh-sembuh tuh? Padahal tahu nggak, seringkali hanya butuh waktu sedikit lagi untuk Tuhan menjawab doa kita. Tapi karena kita buru-buru, kita nggak sabar, akhirnya malah kita semakin terprosok, kita semakin jatuh, kita semakin tidak berdaya. Karena apa? Kita buru-buru, kita pengen cari jalan cepat, cari jalan pintas. Contohnya, cari yang instan. Contohnya, saat kekurangan uang, buru-buru nih nggak bisa tunggu lagi, harus segera. Kedukun, gunung kawi, yang sekarang lagi ngetren, pinjol. Bukannya sukses, bukannya berhasil, bukannya diberkati, malah tambah sengsara. Padahal cuma tinggal sedikit lagi Tuhan memberkati Anda. Tapi Anda sudah lebih dulu ke dukun, Anda lebih dulu ke pinjol. Akhirnya Anda semakin terjebak dalam hutang. Ya. Nah itu loh saudara, ingat saudara, ya. Satu hal, Yakobus berkata, doa orang benar. Itu saudara cari sendiri ya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Jadi nggak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Doakan terus, walaupun belum mendapatkan jawaban, terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Jangan cari jalan pintas. Karena Tuhan pasti menjawab. Tinggal kita mau nggak, sanggup nggak, sungguh-sungguh nggak untuk menunggu waktunya tuh. Kesimpulannya adalah siap menghadapi tahun gelap 2023. Saya pakai istilah Jokowi ya saudara. Siap menghadapi tahun gelap 2023 dengan bekerja yang terbaik, yang pertama kali poinnya, bekerja yang terbaik dan berdoa dengan sungguh-sungguh.